Ya. Ini mahasiswa dari Fakultas Teknik ingin bertanya tentang petani rumput laut. Ya. Dia kalau masalah rumput dia kan di laut. Ya. Di laut ada yang dibilang namanya pondasi, itu yang kita isi tali nomor sekian, nomor 16, baru kita berbekalkan bibit rumput laut. Gitu. Dibeli bibitnya. Kalau modal awal kita harus beli bibit dulu. Oh lain, kalau padi kan dalam setahun dia berapa kali, kalau ini 50 hari ya. Jadi nggak bisa gagal ya? Nah, masih ada gagalnya. Biasa dalam setahun, tapi mungkin nanti tahun dari 2019 ini baru ada yang namanya gagal panen. Sampai sekarang, dalam setahun itu sampai 5 bulan, 6 bulan baru dia rusak. Tergantung jadi masalahnya dari harga kan. Petani kan cuma ikuti harga pembeli saya. Kalau mahal dibeli ya banyak jadi dapat. Ini pengeringnya ini sekitar ya 5 harian kering, sudah diambil sama pembeli kan. Untung ruginya dia pas datang rusaknya itu, hamanya kan dalam setahun itu kali. Itu jadi kalau dia rusak itu kan dari bulan 5 sampai bulan 10. Nah, bulan 10 lagi sampai ke bulan 5 lagi tahun berikutnya bagus lagi tuh. Ke pengepul di sini. Ada pengepulnya sendiri? Ada. Banyak ya, bau. Dijual per kilonya kah atau? Per kilonya dia sekarang lantaran harga rumput sekarang turun 7,5. 1 kilo 7,5. Iya, kalau dulu kan sampai 20. Sekarang naik, turun drastis. Sudah lama, sudah sekitar 6 tahun ini. Pagi kalau mataharinya bagus, sore kering sudah, tapi kadang juga perlu dipanasi sebentar 1-2 jam kalau sepuluhnya kan. Tapi kalau memang kering betul tuh kadang, paling kalau kecil-kecil begini aja kan langsung kering 1 hari. Kalau maksudnya di bungkus kayak pompe atau dalam karung bisa 2-3 air, kondisinya bagus sih. Tapi kadang kalau maksudnya kayak ditaruh gitu aja, maksudnya kayak kotak kuning dia jadinya. Kayak Itu kalau tempat terbuka kan. Kalau kuning berarti udah nggak terlalu bagus ya? Bukan juga tidak terlalu bagus, mungkin karena faktor apa ya. Kalau awal dia baru kering ini kan cantiknya putih bersih kan jadinya. Tapi kalau sudah bertahan 2 air 3 air itu kuning dia. Apalagi kalau ditaruh maksudnya enggak kedap udara kan, enggak tertutup. Ini dia. Tapi tetap masih layak konsumsi, cuman gitu dari ini bisa kita tahu ini yang baru dapat kemarin. Tapi kalau kondisinya sudah gitu mungkin yang air lalu. Tapi kalau dikasih panas bagus lagi ya. Iya, air mati. Kami punya air mati. Kalau sekarang tingkat menang berapa ya? 25 kan 70. Ya udah kering. Enggak, ini lembek. Oh ikan lembek begini. 70 kayak 70. Ya kan naik turun nih harganya. Itu kira mahal kayak Bu? Ya, Itu kira mahal tuh atau murah? Lalu eceran. anjlok banget. Karena tingkat penampung sampai 200. Oh, 1 kilonya. Iya, 1 kilo. Sempat bertahan 2 air kayaknya. Yang 150 itu agak lama ya. Iya, berapa air? Cuman ini termasuk anjlok harganya. Ini namanya ikan nome. Mahalnya nome. Saya tahu juga dari anak-anak Borneo nih. Nome, T3, apa lagi ya? Kalau orang Manu
Kalau maksudnya kayak angin, tantangannya di situ. Kalau kendalanya itu pertama harga, karena kami kan misalnya apa namanya itu narik dapat tidak dapat itu perongkosan tetap jalan. Kayak solarnya kan mahal tuh dulu pernah 1.200.000 1.050.000, sekarang sampai 1.550.000 dalam satu room solar. Jadi perbandingannya jauh, sementara harganya itu bukannya meningkat, malah menurun. Kalau kendalanya itu juga paling karena cuaca, maksudnya kayak proses keringnya kan untuk kami yang ngerjakan kan. Kalau ini panas mendung itu kualitasnya juga tidak bagus. Ini pokoknya kalau mau yang supernya itu harus panas full. Tapi kadang kan cuaca pagi panas, siang tiba-tiba mendung. Mengapa Bapak memilih pekerjaan sebagai pencari kapah dan apa kesulitan selama melakukan pekerjaan sebagai pencari kapah? Untuk mencari untuk beli beras. Oke. Kapah yang telah didapatkan apakah langsung dijual? Langsung. Apakah ada waktu yang efektif untuk mencari kapah? Ada. Pada saat kapan, Pak? Kapan ya? Hah? Oke. Waktu yang efektif untuk Ya, mencari kapal. kan capek. Pada saat pagi, siang atau sore? siang. Oh, Oh, siang. Turun air. Kesulitannya apa, Pak, selama menjadi pencari kapah? Kesulitannya. Iya. Ya untuk beli makanan, beras kah, butuh-butuhkan sehari-hari. Kalau kesulitan dalam mencari kapahnya itu misalnya ada terkendala apa gitu? Enggak ada. Nggak ada kendala. Iya. Oh, jadi lancar aja. Lancar. Gitu. Ya kadang-kadang 80, kadang 100, kadang 50. Ya itu. Ini bukan bisnis saya ya, bisnis orang tua turun-temurun jadinya. Nah, bisnis kalau jual-jual gorengan sama es kelapa itu sudah lama memang. Tahun 90-an kalau nggak salah. Sudah mulai jual-jual gorengan dulu di sini nih, Dek. Nah, kayak gini dia dulu hutan. Pantainya tuh sampai depan sana dia. Kayak gitu. Tapi kalau jual-jual kappa itu tahun 98 sudah mulai jual kapal, udang, baru kenal itu jual-jual seafood. Nah, kalau untuk makanannya tuh kan ada banyak macam ya. Kalau makanan berat tuh kayak kapal sama udang langsung sama nelayannya sih, gitu ya. Dibeli per kilonya? Iya, dibeli per kilo. Kalau kapal juga per kilo. Kapal tuh nelayan yang cari. Kan kalau di daerah sini sudah tidak terlalu banyak. Jadi carinya tuh di luar di Gusung namanya tuh, di daerah Muara Bolongan jauh, ada sekitar 1 jaman lah kalau naik speed dari sini. Per kilonya dari nelayan berapa? Per kilonya dari nelayan 20.000. Itu kalau untuk bensinnya kalau 20.000 tuh langsung sama nelayan, tapi kalau apalagi namanya tuh kendaraan kayak speed sama namanya bensin atau solar tuh ya, itulah pokoknya itu kami yang tanggung. Makanya harga kapal tuh lumayan mahal dia, soalnya resikonya juga besar. Kalau di sini sih kapal memang terang, kapal rebus terus sama sambal jeruk, sama udang juga peminatnya lebih banyak.
menurut saya dari makanan ini yang sudah saya rasakan itu kerangnya tuh masih fresh, masih kayak baru gitu, bukan kayak kerang-kerang yang amis gitu. Cuma dari segi bumbunya masih kurang. Kalau misalnya nanti bumbunya tuh ditambahkan lagi, mungkin lebih bisa menetralisir agar rasa amisnya tuh tidak terlalu terasa. Terus sausnya juga banyak, jadi oke lah rasanya, enak. Menurut saya sedikit sesuai sih, karena pertama kerang juga mahal kan, terus bumbu-bumbu juga mahal harganya, terus dengan porsi yang segini banyaknya, menurut saya worth it sih untuk dicoba. Harapan saya untuk UMKM yang ada di daerah pesisir itu semakin maju, semakin lebih inovatif, mengembangkan ide-ide jualannya agar bisa menarik minat pengunjung untuk datang ke usaha yang mereka sudah jajakan gitu. Assalamualaikum Bu, saya perwakilan dari kelompok ekonomi pesisir. Nama saya Yara Bintang Fukiani, ingin mewawancara Ibu mengenai ekonomi pesisir. Perkenalkan Ibu Rasmina Islami, Ibu adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo. Baik, jadi pertanyaan Yara tadi, bagaimana sih perkembangan sektor perekonomian laut menunjang perekonomian yang ada di Kota Tarakan? Jadi menurut beberapa riset baik itu jurnal maupun keuangan yang ada di Kota Tarakan, seperti yang kita ketahui, Kota Tarakan adalah sebuah pulau ya, yang mana Kalimantan Utara adalah salah satu pulau yang lebih banyak lagi komoditas perikanannya. Jadi salah satu mata pencarian sumber daya yang ada di Kota Tarakan yaitu berhubungan dengan perikanan atau yang ada di komoditas laut, baik itu secara budaya maupun bukan budidaya atau hasil tangkap sendiri. Hanya saja permasalahan yang kita hadapi itu infrastruktur yang ada di Kota Tarakan tidak menunjang adanya perkembangan yang lebih baik dari sumber daya laut ekonomi yang ada. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang masalah itu, kalau seperti yang kita ketahui, kalau rumput laut itu budidaya ya. Sedangkan yang ini juga ya beberapa yang kami katakan tadi itu adalah hasil tangkapan laut. Dan misalnya kalau kapah itu tangkapan laut biasanya juga masih ada yang budidaya ya. Terus kalau ikan asin juga tergantung ikannya, karena ada ikan yang dari laut dan ada juga ikan yang dari budidaya. Contohnya saja ikan bandeng. Ada kan yang menjadikan ikan asin. Itu beberapa model karena yang kamu bilang ini ketimpangan harga, biasanya di dalam ekonomi kita akan menggunakan yang namanya analisis SWOT atau biasanya juga analisis pengambilan keputusan. Kalau SWOT biasanya itu identik dengan bagaimana kita melihat kelemahan-kelemahan yang ada, lalu kita mencari peluang-peluang yang ada sehingga menciptakan harga yang lebih sesuai. Dan kalau analisis kerangka pengambilan keputusan itu diawali dengan apa permasalahan yang ada, lalu ekonomi yang seperti apa yang diinginkan, karena terkait kenaikan harga yang tidak stabil itu banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya satu faktor dan bukan hanya satu yang menentukan, tapi ada banyak faktor. Makanya harus kita menggunakan yang namanya kerangka pencarian atau pengambilan keputusan. Karena dengan kerangka itu kita bisa mengetahui apa permasalahannya, apa kelemahannya, dan apa tantangan yang harus dihadapi dari analisis SWOT dan kerangka tadi, sehingga menciptakan bagaimana untuk menyesuaikan harga yang ada di pasar dan tidak merugikan dari salah satu pihak tersebut, sehingga bagaimana orang bilang tuh win-win ya, sama-sama untung. Karena nggak mungkin apalagi pemerintah ya, pasti khususnya tidak mungkin ingin merugikan UMKM atau sektor-sektor kecil menengah ke bawah. Makanya mereka sudah melakukan banyak riset, bahkan bekerja sama langsung dengan dosen-dosen ekonomi untuk bagaimana meriset harga-harga pasar yang ada untuk menyesuaikan dengan bahan barang dan harga yang ada di pasar.
Oke, itu saja yang melakukan riset, ada mencari permasalahan yang ada tadi dengan riset itu. Bahkan pemerintah Kalimantan Utara itu bekerja sama secara langsung dengan akademisi untuk melakukan riset-riset yang dapat mensejahterakan dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait ekonomi pesisir kelautan. Apalagi sekali lagi ini mau bilang kalau Kalimantan Utara ini mata pencarian utamanya lebih identik dengan yang namanya sumber daya laut ekonomi ya. Apalagi kalian sudah tahu yang namanya blue ekonomi, itu sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan yang namanya blue ekonomi. Jadi ada green ekonomi, ada blue ekonomi. Kalau blue ekonomi yaitu bagaimana pemberdayaan sumber daya laut itu tidak hanya saja manusia menggunakan sumber daya laut tersebut, tapi bagaimana ekosistemnya tetap terjaga sehingga walaupun kita dapat mengambil sumber daya yang ada, tetapi kelestariannya tetap terjaga. Karena kalau kita terus mengambil tanpa adanya kepedulian terhadap blue ekonomi di sini, maka beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan itu kita akan makin kesusahan, laut-laut kita akan susah perekonomiannya. Makanya sudah ada yang namanya blue ekonomi, itu adalah salah satu pencegahan terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Karena harga pun atau permasalahan-permasalahan yang ada itu muncul karena adanya kesenjangan barang atau permintaan atau penawaran yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya permasalahan yang ada juga di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan seperti yang kita ketahui itu infrastruktur, ya itu bukan hal yang asing lagi. Dan mana infrastruktur yang tidak memadai sehingga itu membuat barang-barang yang ada agak susah diekspor ke tempat yang lain. Kalaupun ada biasanya harga ekspornya lebih, mereka membelinya lebih murah sehingga merugikan petani-petani laut atau nelayan yang biasanya mengambil atau meraut pencarian uangnya itu melalui laut atau sumber daya laut. Nah itu mereka susah mencarinya. Nah bagaimana caranya? Makanya ada biasanya pengabdian kepada masyarakat terkait bagaimana menerapkan blue ekonomi, dan itu yang rencananya juga dilakukan oleh kami selaku Fakultas Ekonomi, bagaimana mengajarkan atau memberikan pelatihan-pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah secara langsung agar mereka lebih tahu lagi terkait bagaimana mencegah atau menerapkan yang namanya blue ekonomi. Karena kalau pencegahan itu masuknya sudah ke blue ekonomi. Lalu selanjutnya juga kalau yang terkait infrastruktur itu harus ada yang namanya tempat kan. Setahu ini itu belum ada, dan pemerintah harus lebih aktif lagi di dalam mencari tahu apa saja kebutuhan yang diharapkan oleh nelayan atau para pencari mata uang, para pencari apa sih istilahnya? Maaf ya lupa. Intinya orang yang membutuhkan atau mencari langsung nafkah dari ekonomi sumber daya laut itu tadi. Lalu sedangkan infrastruktur kita itu masih kurang, dari jalan, dari infrastruktur yang lainnya, misalnya TPI saja itu kan belum ada di Tarakan. Setelah itu masih ada juga alat tembak untuk menangkap ikan itu masih belum ada, sedangkan itu yang dibutuhkan. Makanya harusnya pemerintah melakukan riset, setelah melakukan riset baru berani mengambil yang namanya keputusan apa saja langkah yang harus dilakukan untuk membantu nelayan khususnya dan para UMKM yang berhubungan secara langsung terhadap ekonomi sumber daya laut pesisir. Itu saja dari Ibu. Kayak enggak pernah naik lift ya. Iya kan? Iya, Lakban aja. main di sini aja sudah. Main di sini.